الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji kitab Sunnah wal Bid'ah. Kita baca hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati jami'an. Syuhada sallallahu syekh. ولم أعلم هذا الكتاب شيئا الحمد لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadits as-sittun, hadis yang ke-60. Fi hadis Ka'ab bin Malik, tentang hadisnya Ka'ab bin Malik at-tawil yang panjang. Indal Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Fi qissati takhallufihi, tentang kisah ketidakikutsertaannya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat ketika salah satu perang Tabuk ini beliau tidak ikut di dalam pertempuran tersebut. Ada tiga orang, ceritakan dalam surah Taubah itu, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ringkas cerita, ketika perang Tabuk itu perang yang sulit. Ada sampai istilahnya jaisul usrah. Perang yang, karena perang waktu itu diseru oleh baginda Nabi SAW secara tiba-tiba, mendadak. Kemudian jarak tempuhnya jauh, ditambah lagi waktu itu sedang musim panen. Di Madinah sedang musim panen. Sama Nabi diseru untuk perang. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik ini tidak ikut serta dalam perang tersebut. Kemudian dihukum oleh baginda Nabi, dan ini hukuman langsung dari Allah. Hukumannya itu didiamkan oleh Nabi dan seluruh para sahabat, tidak boleh ngomong dengan siapapun selama 50 hari. 50 hari tidak boleh ngomong sama siapapun. Dengan baginda Nabi tidak boleh ketemu. Pokoknya dikucilkan selama 50 hari. Tentang ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik wa taubatillahi, dan taubatnya Allah atau penerimaan Allah terhadap taubatnya Ka'ab alaihi, ke atas Ka'ab. Wa ikramihi, dan cerita tentang Ka'ab ini memberikan apresiasi liman kepada orang, basyarahu, yang memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Hadisnya panjang ceritanya. Ka'ab cerita bagaimana pengalaman beliau mendapatkan hukuman dari baginda Nabi SAW, didiamkan selama 50 hari, tidak diajak bicara oleh seluruh para sahabat. Qala, Ka'ab bercerita, falamma ja'ani, ketika telah datang kepada aku, alladzi sami'tu sautahu, orang yang aku dengar suaranya. Setelah 50 hari, bayangkan, nggak boleh ngomong sama tetangga sendiri, nggak boleh ngomong sama siapapun. Seluruh orang Madinah waktu itu ketika ketemu dengan Ka'ab langsung melengos, langsung buang muka. Ini sebagai hukuman. Sehingga ketika habis genap 50 hari, kemudian ada seorang sahabat yang istilahnya memberikan kabar gembira kepada Ka'ab, hukuman kamu hari ini telah selesai. Hukuman kamu hari ini telah selesai. Maka begitu mendengar satu orang yang menegur atau menyapa Ka'ab, naza'tu, aku melepas, lahu, untuk orang itu, thawbayya, kedua pakaianku, pakaian atas dan bawah. Fakasautuhuma iyyahu, maka kemudian aku pakaikan kedua pakaianku itu kepada orang itu.
bibisyaratihi, karena dia memberi kabar gembira itu. Wallahi, demi Allah, ma amliku, aku tidak memiliki ghairahuma, kecuali kedua pakaian tersebut. Saya nggak memiliki pakaian ya kecuali dua pakaian itu aja. Yauma idzin, waktu itu. Wasta'artu, kemudian aku meminjam saubaini, dua pakaian. Falabistuhuma, kemudian aku pakai pakaian pinjaman itu. Jadi saking gembiranya, senangnya aku mendengar kabar gembira bahwa hukuman itu telah selesai, maka orang yang memberi kabar gembira itu aku pakaikan pakaian yang sedang aku pakai. Ini biasa nih, apa namanya, kebiasaan orang-orang Arab. Di pakaian yang dipakai langsung nih hadiah untuk kamu, atasan bawahan semua dipakaikan. Aku sudah nggak memiliki pakaian selain kedua pakaian itu, kemudian aku pinjam dua pakaian dan aku kenakan. Wang tolak itu, kemudian aku berangkat. Ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menuju kepada Rasulullah. Ya talaqqaniyan nasu, para manusia atau para sahabat waktu itu semua menjumpai aku faujan berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol. Yuhanni'unani, mereka semua mengucapkan selamat kepada aku, bitaubatillahi alayya, karena Allah telah menerima taubatku. Wa yaquluna li, dan mereka para sahabat mengatakan kepada aku, litahnika taubatullahi alaik, gembiralah engkau atas diterimanya taubatnya engkau oleh Allah, diterimanya taubatmu oleh Allah. Hatta dakhaltu, semua pada mengucapkan selamat ketika aku menuju kepada Rasulullah SAW di masjid lah. Kemudian sahabat-sahabat itu semua berkumpul, kemudian semua mengucapkan selamat, 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 Allah telah menerima taubat. Jadi akhir ayat tersebut, summa taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubatnya mereka. Hatta dakhaltul masjidah, sehingga sampai aku masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedang duduk. Haulahu, di sekitar beliau, an-nasu, ada banyak orang. Faqama, kemudian berdiri Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah berdiri, yuharwilu, dia bercepat-cepat jalan atau berlari kecil. Hatta safahani, sehingga dia menyalami aku, wahanna'ani, dan memberi selamat kepada aku, memberi tahniah. Wallahi, demi Allah, ma qama ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri minal muhajirin, dari sahabat-sahabat muhajirin, ghairahu, kecuali Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Fakana Ka'bu, maka Ka'ab la yansaha li Talha, tidak melupakan peristiwa tersebut bagi Talha, bahwa satu orang yang berdiri menyambut Ka'ab bin Malik itu hanya satu-satunya orang muhajirin, yaitu Talha bin Ubaidillah. Karena istilahnya merasa dihormati, maka Ka'ab tidak melupakan itu satu orang yang berdiri, yaitu Talha bin Ubaidillah. Wa fihi, di dalam hadis tersebut juga diceritakan, falamma jalastu, ketika aku sudah duduk baina yadayhi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya di antara taubatku, an khadi'ah, aku melepaskan diri, min mali, dari hartaku, sedekatan, sebagai sedekah, ilallahi wa ila Rasulillah, untuk Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, sebagai bentuk taubatku, aku sudah tidak bentuk taubatku lah kepada Allah, aku melepaskan diri dari seluruh hartaku, aku jadikan sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, amsik alaika ba'dha malik, tahanlah untuk kamu sebagian hartamu, fahuwa khairul laka, yang demikian lebih baik untuk kamu. Al-haditha, masih panjang lagi hadis ini. Wa fihi, di dalam hadis ini, satu, iqrarur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ikrarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam litabsyiri, terhadap pemberi kabar gembira, bin ni'mati, dengan kenikmatan, wa ikramil mubasyiri, dan memberikan kemuliaan, memberikan hadiah kepada orang yang memberi kabar gembira.
Di dalam ringkasnya ya, satu ceritanya sebagaimana tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa ketika perang Tabuk itu Nabi SAW menyeru para sahabat untuk berjuang. Nah, di sini memang ujiannya ketika sedang sibuk-sibuknya dengan urusan-urusan keduniaan, duniawi. Waktu itu sedang musim panen kurma orang Madinah. Wah, ini kurma sedang panen-panennya, tiba-tiba ada seruan untuk perjuangan. Seruan untuk berjuang. Kemudian itu jaraknya pun jauh juga. Waktu itu musim panas. Akhirnya orang banyak yang enggan untuk berangkat. Nah, di antaranya Ka'ab bin Malik ini. Ada 3. Murarah, kemudian Ka'ab, kemudian Hilal. Itu ada 3 sahabat. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran itu wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Allah juga menerima taubat 3 orang sahabat khulifu yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Sehingga ketika menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, waktu itu nggak dikasih tahu oleh Nabi, pokoknya sekarang kamu saya hukum. Kalian saya hukum. Hukumannya adalah tidak boleh berbicara dengan siapapun, termasuk kepada baginda Nabi, kepada orang. Dan itu diumumkan di seluruh Madinah. Satu kota tuh tidak ada yang mau ngomong. Sehingga Ka'ab mencoba salam, assalamualaikum. Orang langsung pergi, langsung buang muka, langsung muka. Kira-kira gimana? Sehingga mereka merasakan dhaqat alaihimul ardu. Bumi yang luas itu rasanya sempit sekali. Jadi nggak ada yang mau ngomong. Dan mereka sahabat-sahabat semua tidak mau ngomong ya karena memang diperintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hukuman untuk Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya. Nah, di sini ceritanya tentang Ka'ab. Nah, kemudian berapa hari itu nggak dikasih tahu, sehingga sampai genap 50 hari baru kemudian ada utusan dari Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Assalamualaikum, mungkin bahasanya begitu. Disapalah Ka'ab. Nah, Ka'ab ini tiba-tiba mendengar ada orang menyapanya setelah sekian puluh hari, 50 hari itu didiamkan oleh seluruh orang Madinah. Maka saking gembira sampai menangis. Nah, kemudian baju yang dipakai itu langsung disedekahkan kepada orang yang memberikan kabar gembira tersebut. Nah, kemudian cerita langsung segera buru-buru menjumpai Rasulullah SAW karena menunjukkan bahwa ini sudah selesai hukuman, berarti Allah sudah terima taubatnya. Kemudian datang kepada Nabi di masjid. Ternyata di situ para sahabat sudah kumpul semua. Kemudian semua pada memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Selamat, kamu sudah diterima taubatnya. Ada satu orang yang berdiri namanya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ini menyambut Sayyidina Ka'ab. Nah, kemudian menyalami, memberikan tahniah, memberikan selamat juga. Nah, kemudian di antara bentuk taubatnya Ka'ab bin Malik itu beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara kesungguhan taubatku ya Rasulullah, saya nggak mau mengulangi lagi kesalahan yang ini. Saya mau melepaskan diri dari seluruh harta benda duniaku, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi nggak melarang seketika, tidak melarang langsung, tapi beliau mengatakan, amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul laka. Jangan semuanya, sebagian kamu tahan, itu lebih baik untuk kamu, kata baginda Nabi. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh para ulama. Di dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama, ikrarnya Rasulullah SAW litabsyiri bin ni'mah, bahwa boleh memberikan kabar gembira kepada orang yang mendapatkan nikmat. Memberikan kabar gembira kepada Kemudian ikramul mubasyir, bolehnya memberikan hadiah kepada orang yang membawa kabar itu. Ada orang memberi kabar gembira kepada kita, alhamdulillah istrinya sudah lahiran, nah misalkan begitu. Kemudian kita memberikan hadiah kepada orang yang memberikan kabar itu juga bagus. Kemudian yang kedua, ikraruhu, ikrarnya Nabi SAW tahaniyan nas, memberikan selamat para manusia, para sahabat itu memberikan tahniah, memberikan selamat lahu kepada Ka'ab bihadhihi nikmah, dengan nikmat ini, nikmat diterimanya taubat. Wa huwa, dan ikrarnya Nabi terhadap peristiwa ini aslun
sebagai dalil fit tahani bainan nas, di dalam pemberian tahniah, pemberian selamat di antara manusia fil munasabat, dalam berbagai kesempatan. Kita ada orang yang mungkin istilahnya mendapatkan rezeki atau mendapatkan sebuah nikmat, kemudian kita memberikan selamat, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Nah, ini boleh. Dasarnya dari hadis Ka'ab bin Malik ini. Karena waktu itu sahabat-sahabat semua memberikan Masya Allah, selamat, selamat, selamat. Dan nikmat terbesar ya ketika taubatnya seseorang hamba diterima oleh Allah. Maka Nabi menyaksikan para sahabat memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik, itu Nabi tidak melarang. Kemudian yang ketiga, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Talhata, terhadap Talha bin Ubaidillah alladzi qama, yang dia berdiri muharwilan ila Ka'bin, dan dia berlari menuju kepada Ka'ab, hatta safahahu wa hanna'ahu, sampai bermusafaha, sampai bersalaman dan mengucapkan selamat kepada Ka'ab. Termasuk begitu juga kita berdiri menyambut seseorang karena kita menghormati atau karena kita gembira, itu juga diperbolehkan. Karena Nabi di situ semua terjadi di hadapan Nabi. Terjadi di hadapan Nabi. Talha menyambut kedatangan Ka'ab, padahal Ka'ab juga bukan Nabi. Ya sahabat, sama-sama sahabat. Tetapi karena penghormatannya kemudian berdiri. Itu juga diperbolehkan. Yang keempat, iqrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya Rasul SAW li Ka'bin, kepada Ka'ab, bil ingsilah, dengan melepaskan diri min malihi, dari hartanya, syukron lillahi, sebagai bentuk syukur kepada Allah, ala hadhi nikmah, atas nikmat ini, wa irsyaduhu, dan nasihatnya baginda Nabi SAW, ila imsaki ba'dihi, untuk menahan sebagian hartanya Ka'ab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul laka, tahan sebagian hartamu untuk kamu, itu lebih baik. Jadi Nabi juga tidak melarang langsung seseorang yang melepaskan diri dari seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau memberikan nasihat, tahan sebagian hartamu untuk kamu dan keluargamu, itu lebih baik. Ini banyak hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya memberikan tahniah, memberikan selamat ya atas nikmat ini, selamat atas pencapaian ini, misalkan begitu. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Ya dalilnya tadi itu, Nabi tidak serta-merta melihat hal itu langsung, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak, tetapi Nabi SAW melihat hal-hal tersebut selama masih di dalam koridor syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan oleh baginda Nabi SAW. Karena beliau sahibus syariah, beliau yang mengatur syariat itu, tentu dari Allah, tapi beliau yang menyampaikan kepada umat. Kalau di dalam syariat tersebut atau yang terjadi di hadapan beliau itu sesuatu yang keliru secara syariat, tentu beliau langsung melarangnya. Tapi beliau nggak melarang. Termasuk yang terakhir, ketika Sayyidina Ka'ab mengatakan, saya mau melepaskan diri dari seluruh harta saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nabi juga nggak melarang langsung, nggak. Tapi Nabi hanya memberikan nasihat saja. Lebih baik kamu tahan sebagian harta kamu, sebagian boleh sedekahkan, tapi tahan sebagian harta kamu, itu lebih baik untuk kamu dan keluarga. Wallahu a'lam. Al-hadithul wahid wa sittun, hadis yang ke-61. Tentang, ini masih babnya masih tentang bagaimana sikap Nabi menyikapi hal-hal baru yang terjadi di hadapan beliau, yang tidak dicontohkan langsung oleh beliau. An Ummi Thabit, Kabsyah binti Thabit, ukhti Hasan ibn Thabit, saudarinya Hasan ibn Thabit. Qalat, saudarinya Hasan itu bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mampir ke rumah aku. Fasyariba, kemudian Nabi minum min kirbatin, dari sebuah kendi dari kulit tadi. Mu'allaqatin, yang tergantung. Qaiman, Nabi minum sambil berdiri. Dalam banyak syarah hadis diceritakan minumnya Nabi berdiri itu menunjukkan bahwa itu boleh, tidak haram maksudnya ya. Tetap yang utama adalah duduk.
Beliau karena sebagai sahibus syariah, sebagai pengatur syariat, terkadang beliau juga minum berdiri, menunjukkan bahwa berdiri itu boleh begitu saja. Tetapi yang terbaik, yang afdal adalah minum dengan duduk. Qaiman, Nabi minum sambil berdiri. Faqumtu, kemudian aku bangkit ila fiha, ke mulutnya irbah, mulutnya kendi itu. Faqata'tuhu, kemudian aku potong mulut itu. Rawahu Tirmidzi. Ini diceritakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkomentar tentang hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan atau hadis sahih. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata mengomentari hadis ini, wa innama qata'athu, si saudarinya Hasan ibn Thabit itu memotong mulut kendi itu, litahfadha, supaya dia menyimpan maudhi'a famin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini barokah. Wa tatabarraka, dan dia mengambil barokah bihi, dengan bekas mulutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasunahu, dan menjaganya, minal ibtidal, dari tersia-siakan. Maksudnya, wah ini eman, ini pernah disentuh oleh mulutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi Riyadhis Shalihin, begini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu juga tidak diingkari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum dari sebuah kendi. Nah, kemudian bekas bibirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung dipotong. Wah, ini telah bekas bibirnya Nabi. Kemudian disimpan. Ini eman nih kalau nggak dijadikan kalau nggak diambil berkahnya, nih eman. Dan itu Nabi tahu hal tersebut, dan itu juga tidak diingkari oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak nyuruh kan, juga tidak mencontohkan itu, tetapi mengambil barokah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Kemudian secara umum juga dari seluruh orang Islam ataupun dari seluruh orang-orang yang baik, yang soleh, itu diperbolehkan dalam syariat. Pada intinya hal-hal yang biasa diperdebatkan, ya ini adalah hal-hal yang masih di dalam koridor syariat. Hanya perbedaan pendapat para ulama saja. Masalahnya orang-orang awam yang tidak begitu tahu tentang hal ini, seperti kita ini, jadi ikut-ikutan ribut, merasa tahu, wah ini nggak ada zaman Nabi, kayak kita hidup zaman Nabi betul aja, kayak kita sudah baca ribuan hadis begitu. Padahal enggak juga. Jadi para ulama sudah menjelaskan bahwa hal-hal itu yang baru-baru itu, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW itu, tidak semuanya itu merupakan kemungkaran, tidak semua merupakan kemaksiatan, tidak. Tetapi dilihat ketika masih ada dasar dari Al-Quran ataupun dari hadis atau dari ijma atau dari qiyas, maka itu masih di dalam koridor syariat, masih bisa diamalkan, walaupun secara jelas langsung amalan tersebut tidak seperti langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya sudah sampai 61 hadis ini cerita bagaimana Nabi melihat hal-hal yang tidak langsung dikerjakan oleh baginda Nabi sendiri, tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga nggak memerintahkan, tapi Nabi memperbolehkan. Ini bahasanya biasanya kalau yang masyhur adalah hadis sunnah taqririyah. Ini sunnah. Biasanya kan kita namanya sunnah itu mesti dari Nabi. Ini juga dari Nabi juga, tapi sunnah taqririyah. Sunnah ikrarnya Nabi. Nabi tidak mengerjakan langsung, tetapi Nabi melihat kejadian tersebut di hadapan beliau dan beliau mengiyakan. Sehingga hal ini termasuk di dalam syariat. Begitu juga nanti amalan-amalan yang lain juga dikiaskan. Dan yang mengkiaskan ya para ulama tentunya, bukan orang-orang awam seperti kita ini. Wallahu a'lam. Semoga bisa difahami, bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.